anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi. Sebelum memberikan materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu akhlak tercela perilaku malas. Nah, akhlak tercela yaitu akhlak atau perilaku yang tidak bagus dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela yaitu perilaku malas. Nah, di sini ada yang tahu nggak perilaku malas itu apa? Tidak tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Perilaku malas yaitu berat untuk melakukan sesuatu. Jadi perilaku malas itu apa? Perilaku malas adalah berat untuk melakukan sesuatu. Nah, malas ini sendiri merupakan ketidaksanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ia tidak sanggup untuk membuang sampah pada tempatnya dikarenakan malas. Selanjutnya juga, contohnya saat bangun tidur, dia tidak mau untuk bergerak atau tidak mau untuk bangun dari tempat tidurnya. Itu merupakan suatu perbuatan Malas. Tuh. Malas ini melahirkan sikap menyia-nyiakan waktu berlebih. Barang siapa yang memperhatikan nas-nas syar'i dalam masalah ini, niscaya akan ditemukan bahwa Islam adalah agama yang mencela sikap malas. Sebab malas ini merupakan sikap dasar orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang mereka dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermasuk riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Adapun beberapa faktor penyebab perilaku malas. Yang pertama yaitu malas karena lelah dan capek. Pada saat tubuh mengalami lelah ataupun kecapean, rasa malas itu akan timbul. Yang kedua, malas karena adanya waktu luang dan liburan. Pasti adik-adik semua merasakan pada saat libur ataupun waktu luang ada perasaan malas dan bosan dalam diri adik. Kemudian yang ketiga, malas karena sulit melakukan sesuatu. Contohnya, saat adik-adik mengerjakan pekerjaan rumah matematika, nah adik-adik terkendala karena adik-adik tidak bisa menyelesaikan soal. Rasa malas itu akan timbul pada diri adik-adik. Kemudian yang keempat yaitu malas karena hobi menunda-nunda pekerjaan. Nah, pasti sering kan yang terjadi seperti ini. Kemudian, ada pun ciri-ciri dari orang-orang pemalas. Yang pertama, tidak mau bekerja. Yang kedua, suka melamun. Yang ketiga, waktu terbuang sia-sia. Yang keempat, suka bergantung kepada orang lain. Kalau adik-adik merasa ciri-ciri tersebut, maka hindari dan jauhilah ciri-ciri tersebut. Karena ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri orang berperilaku malas. Cara-cara untuk mengatasi rasa malas. Yaitu yang pertama, banyak membaca. Dengan banyak membaca, menimbulkan rasa suka membaca dan hobi untuk membaca. Jadi, rasa malas itu tertutupi. Nah, yang kedua, bermain pikiran. Di mana bermain pikiran ini akan menimbulkan pikiran positif. Seperti contohnya, apabila adik malas untuk ke sekolah. Nah, tapi berpikirlah untuk positif. Kalau di sekolah adik bisa bertemu dengan teman-teman, bermain bersama, maka rasa malas itu akan ditutupi.
Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan, di mana apabila kita memiliki tujuan dan rasa malas itu datang, maka tujuan itu akan mengalihkan niat awal kita yang bagus-bagus. Kemudian yang keempat, berdoa agar terhindar dari rasa malas. Doa agar kita terhindar dari rasa malas. Ibu, di sini ada kuis mengenai perilaku malas, di mana ada 1, 2, 3 yang menggambarkan sikap perilaku malas. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, Marwa silakan. Ini kue lapis kok, Kak. Cerita ibuku tidak boleh malas. Sekarang ibu akan bacakan cerita kancil tidak boleh malas. Ayo Bu, cepat ceritakan. Diva tidak sabar. Iya, Pupus juga, Bu. Tidak boleh malas. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar dan terlihat suasana langit yang begitu cerah. Panasnya? Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti buluku rusak dan aku jadi jelek. Tidak mau. Baiklah, aku terbang dulu Merak sebentar. berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Lalu Merak terbang untuk melihat di sekitar hutan. Terlihat kerbau dan kura-kura sedang makan bersama. Kerbau dan kura-kura. Kebetulan, aku harus memanfaatkan mereka. Sekarang aku harus berpura-pura jatuh supaya mereka menolongku dan menjagaku. Aduh! Tolong aku, teman-teman. Merak? Kamu kenapa, Merak? Tadi saat aku melihat ke bawah, aku tidak tahu di depanku kalau ada pohon besar. Aku menabraknya dan sekarang sayap kiriku tidak bisa kugerakkan. Mana sayapmu yang terluka? Biar aku obati. Tidak usah, tidak usah. Pasti nanti akan sembuh sendiri. Hebat kamu, Merak. Benar tidak apa-apa. Iya, kura-kura. Terima kasih atas bantuannya. Bunyi apa itu? Kau buang gas kura-kura? Hah? Tidak. Itu suara perutku. Kerbau, aku lapar. Oh, keras sekali. Merak, ini ada sisa makanan kami. Silakan dimakan. Sisa? Menjijikan sekali. Maaf, kura-kura. Aku hanya suka pepaya. Tenang saja, Merak. Kami akan mencarikannya untukmu. Kalian memang baik. Kerbau dan kura-kura mau menolong Merak dan mencarikan makan untuknya. Ini Merak, Wah, akhirnya aku bisa makan. Terima kasih, kerbau, kura-kura. sama-sama. Makanlah yang banyak agar ku cepat sembuh. Enak sekali buah pepaya ini. Aku tersedak. Di mana air? Cepat ambilkan air. Sebentar, akan aku ambilkan. Hai kerbau, kenapa kau ambil air lama sekali? Nanti kalau aku mati bagaimana? Sabar, Merak. Sungainya agak jauh dan kamu makannya terlalu cepat. Tidak, ini salah kerbau. Tidak cepat-cepat ambilkan air untukku. Aku minta maaf, Merak. Iya. Kura-kura, aku masih lapar. Aku ingin biji-bijian. Maukah kau mencarikannya untukku? Merak semakin Baiklah. menjadi-jadi. Ayo, kerbau. Dia senang dapat memanfaatkan kerbau dan kura-kura. Ini, Merak. Hanya sedikit. Kalian tidak lihat? Ini banyak yang busuk. Tidak layak untuk dimakan. Aku ingin kalian cari lagi yang lebih baik. Tapi, Merak, kami lelah. Besok sajalah, Merak. Hari sudah sore. Saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Baiklah. Apa-apaan Merak itu? Membuat jengkel saja. Sudah ditolong malah marah-marah. Iya, kura-kura. Aku sangat lelah mengurusi Merak. Mudah-mudahan Merak cepat sembuh ya. Sudah pagi. Cepat sekali. Aku haus dan sangat bosan. Lebih baik aku terbang ke sungai. Mumpung kerbau dan kura-kura belum kemari. Merak pun terbang ke sungai. Saat sedang terbang, kura-kura melihatnya dari kejauhan. Itu Merak, dia sudah sembuh. Tunggu, kenapa cepat sekali? Apa dia berbohong? Tega sekali dia berbohong pada kami. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada kerbau.
Kerbau, ternyata kita ditipu oleh merak. Dia pura-pura sakit. Sebenarnya dia masih bisa terbang. Aku lihat dia terbang dengan lihainya. Apa? Merak jahat sekali pada kita. Ayo kerbau, kita temui merak. Ketika mereka akan menemui merak, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan merak. Apa itu? Itu suara merak. Kerbau, pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita cari. Lihat kura-kura, itu merak. Kerbau, kura-kura, tolong aku. Sayapku kejatuhan batang pohon, sakit. Bohong. Kamu memanfaatkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Kura-kura, maafkan aku. Aku manfaatkan kalian mencari makan. Aku hanya takut buluku rusak karena sinar matahari. Tolong aku, kura-kura, kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih, kerbau. Sama-sama merak. Habislah aku. Pasti aku dimarahi. Merak, bagaimana rasanya terluka yang sebenarnya? Sakit sekali, Tuan. Sekarang sayapku tidak bisa digunakan. Sekarang kamu harus mandiri. Tidak boleh memanfaatkan penghuni hutan untuk mencarikan makanan. Baik, Tuan. Kini dengan sayap satu, merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya, Bu. Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Doa sesudah belajar. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi. Tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta